Selamat pagi adik-adik. Materi pada pagi ini adalah kalimat efektif. Apakah yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang cocok dengan kaidah bahasa serta mudah untuk dimengerti. Adapun ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, minimal memiliki unsur subjek dan predikat. Subjek adalah pelaku tindakan dan predikat adalah kegiatan yang dilakukan. Contohnya, Rani belajar. Rani merupakan subjek dan belajar adalah kegiatan yang dilakukan Rani atau tindakan yang dilakukan Rani. Yang kedua, mengacu pada penghematan kata. Jadi pada sebuah kalimat efektif diharuskan untuk menghindari kata-kata yang tidak diperlukan, menghindari pula subjek ganda. Contohnya, Rani akan bermain setelah Rani belajar. Kalimat tersebut mempunyai dua subjek. Ya, ada subjek ganda di sini. Akan menjadi kalimat efektif jika dirubah menjadi Rani pergi bermain setelah belajar. Jadi, kita harus menghilangkan salah satu subjeknya. Yang kita hilangkan adalah subjek yang bagian belakang ya. Ciri yang ketiga, susunan kata logis. Logis yang dimaksud adalah sebuah kalimat efektif haruslah dapat diterima oleh akal pikiran. Jadi, dalam menyusun kalimat haruslah tepat. Yang keempat, tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele yang dimaksud adalah di dalam kalimat efektif harus melakukan pemilihan kata yang tepat sehingga kalimat yang dibuat tidak berbelit-belit. Tepat yang dimaksud adalah kita harus dapat memilih kalimat yang memiliki keterkaitan erat dengan topik atau tema yang akan kita tuangkan di dalam kalimat tersebut. Yang kelima, memiliki struktur kalimat yang bervariatif. Seperti kita dapat memberikan atau memasukkan beberapa frasa, contohnya keterangan tempat, ya, keterangan waktu, keterangan cara misalnya. Variasi kalimat itu dapat digunakan untuk menekankan isi pokok pembahasan. Namun tetap harus diperhatikan jangan sampai kalimat yang kita buat itu adalah mengandung pemborosan kata, berbelit-belit. Ciri yang keenam, memakai kesejajaran pada jenis bahasa yang digunakan. Kesejajaran yang dimaksud di sini adalah menggunakan jenis bahasa yang memiliki kesamaan bentuk, sehingga tidak membingungkan pembaca. Ketentuan ini digunakan pada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua kalimat memiliki dua anak kalimat dalam satu kalimat. Yang ketujuh adalah ejaan sesuai dengan PUEBI dan EYD. Dalam sebuah kalimat efektif harus memperhatikan penulisan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Contohnya, apabila kita akan menuliskan kata sapu, kemudian akan kita tambahi dengan imbuhan me. Kata sapu ditambahi imbuhan me, jadi menyapu, bukan mensapu. Yang kedelapan, memberikan penekanan terhadap ide pokok.
Agar sebuah kalimat bisa dipahami dengan baik, maka yang terpenting adalah menekankan ide pokok yang akan dibahas di dalam suatu kalimat itu. Contoh kalimat efektif. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Di sini ada pemborosan kata. Jika dirubah menjadi kalimat efektif, maka saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu. Hadirin itu merupakan pemborosan kata, karena di sini sudah diwakili dengan kata Bapak dan Ibu. Contoh kedua, bantuan kemanusiaan diserahkan kepada para korban bencana. Jika dirubah menjadi kalimat efektif, bantuan kemanusiaan diserahkan kepada korban bencana. Karena yang namanya korban bencana sudah pasti lebih dari satu, jadi tidak perlu ditambahkan kata para. Jenis-jenis kalimat efektif. Yang pertama, kalimat argumentasi. Kalimat argumentasi itu digunakan untuk menyampaikan pendapat. Yang kedua adalah kalimat tentang ide dan gagasan. Kalimat ini digunakan untuk mengungkap ide atau gagasan baru agar mudah untuk dimengerti. Yang ketiga, kalimat formal. Kalimat formal biasanya digunakan dalam penulisan surat resmi atau dapat pula digunakan dalam pidato yang bersifat resmi. Sampai di sini pembahasan kita mengenai kalimat efektif. Kita akan kembali esok hari dengan membahas materi selanjutnya. Sampai jumpa.